Oras di kita saluna. Shalom. Pertama-tama kita mengucapkan puji Tuhan kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana pagi ini ya, yang sesuai kita rencanakan di tanggal 19 Juni kita dan kedepannya akan arisan tatap muka. Mudah-mudahan kondisi ini semakin membaik. Kita pengen teh. Jadi yang kami pengurus hubungan Raja Siagian Guru Bere IBBere adong di khususnya di wilayah ta wilayah pada larang KBB mau dati deh kita usalutna kita hubungan arisan Siagian Guru Bere ate mau daun mahita pas roham ya Rota Sudin atau pihak domatannya di dalam mudah-mudahan masih ada dengan Tuhan saat tempat. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Shalom buat kita semua. Shalom. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Pada saat ini kita masih diperbolehkan untuk boleh tatap muka, terkhusus kita Punguan Siagian Boru dan Bere Cimahi sekitarnya. Kita boleh bersyukur. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Kita berdoa dimulai. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa pada pagi hari yang indah ini. Di sini kami boleh berkumpul, terkhusus ya Bapa Punguan Siagian Boru Bere KBB sekitarnya. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami di sini boleh berkumpul Tuhan, di mana kami akan mengadakan ibadah kebaktian kami. Kiranya Tuhan, bila Bapa kami serahkan ke dalam pengasihan-Mu. Kami mengundang Engkau Tuhan, hadirlah Bapa di tengah-tengah acara kebaktian kami ini, biar boleh berjalan dari awal pertengahan sampai akhirnya Bapa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa, kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Amin. Baiklah, kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 249. Dari Yesaya 69 ayat 1 sampai 9. L di sini liturgis, A anggota. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi, aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata. Yang duduk di kuburan-kuburan, yang berlalang di dalam gua-gua, yang makan dari
yang berkata, "Majulah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku." Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Atas segala kesalahan mereka maupun atas kesalahan nenek moyangnya, semuanya serentak. Firman Tuhan, sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di sini. Kita bernyanyi hari ini merasa bahagia. Pinuji pinasama goarmu rohi salilin ngiling Tuhan akas dori bodoho di nama pumu kami di tikio iman kami arisan nami punguan jagian buru bere na ado di wilayah Kabibio Tuhan jong-jong ho di tengah-tengah nami bahwa mali Tuhan namang leon sadani roha di hami salhubna di gunung anon takas do di botoho di Tuhan
dia bala tikut dope hami nabui bangulahon songon arisan nami tatap muka alani pomatong nama dongani hami asa toko kami di gagasan hahi pasong songon nang mas niropa Tuhan mulut tupe di aka dongan nami nasosa tupe gagason dongani ma nasida di perjalanan asa toko pajak kami di bagasan ahi pasong sumuni doa di Tuhan nang dihami disudi kumonon oma namang leon ahi pasong dihami oma namang leon gajeng lumur dihami oma di Tuhan namang leon semuanya nang akka pasamota dihami terlumuwit ma di Tuhan di anak penami namet do nama sikola sahat guna karidu do nasra potan prokap alanya di Tuhan nangiduhan asa toko kami matlas niroha lahu memuji pasangapon buat menguna badi semuanya kami di Tuhan na dua na tong tuhami ahi pasong do pasamota Tuhan asai gudang do tenas pengudan nami tuh alai postoro nami poma di Tuhan napasik kepuni saluhurna pertusan naburung kuhami alai Tuhan saya samai asal terabat asidup pasu-pasu nenek pasampun Tuhami galut merasa tong jalma tangiang luhut elik-elik namion kolan mangasau warga anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Kembali kita bernyanyi PKJ 15. puji dan syukur kami ucapkan kepada-Mu Tuhan, di mana pada hari ini Engkau berikan kami cuaca yang terbaik sehingga kami boleh dapat duduk bersama-sama waparan Raja Sekian Buru-Bera yang ada di Padalarang dan sekitarnya. Kami percaya Tuhan Engkau akan menuntun kami sepanjang ibadah kami ini, dan seusai juga nanti melaksanakan ibadah kami akan melanjutkan arisan kami, arisan keluarga Pamparan Raja Sekian Buru-Bera yang ada di Padalarang dan sekitarnya ini. Hadirlah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kami, karena kami siap akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan di dalam menjelaskan dan menyampaikan firman ini, karena hamba kurang bercakap di dalam menyampaikan firman. Biarlah Engkau turun di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Buka hati dan pikiran kami supaya kami boleh dapat
mendengar dan menyimak semua firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Ampunkan dosa kami yang telah kami perbuat secara sengaja maupun tidak sengaja di depan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal terus selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Serta saudara di Kadula, Hula-Hulaku saat ini untuk membacakan firman. Mohon adik BH kurang dalam penyampaian firman karena kebetulan lagi ada. Jadi biarlah Tuhan yang bercakap-cakap di hati kita masing-masing. Baiklah Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi yang membawa Alkitab atau di dalam HP, kita buka dari Galatia 3 ayat 23 sampai dengan 29. Kita akan membaca secara responsif. Galatia 3 ayat 23 sampai dengan 29. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawasan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semuanya yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Baik Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop ini ada dua hal yang kita imani dan kita baca di dalam firman ini, antara lain adalah hukum Taurat dan iman. Jadi kalau kita tahu zamannya perjanjian lama dulu itu segala sesuatu itu harus berdasarkan hukum Taurat. Jadi kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang yang main dengan enak, mau hukum Taurat nomor laku sampai sederhana, tidak ada yang masuk surga. Amin kira-kira. Jadi kalau kita bayangkan zaman dahulu di zaman Israel, mau larang masalah, mata ganti mata, tangan ganti mata. Imam nomor kita menjalankan hukum Taurat. Satu pun di antara kita ini sekira tidak ada yang mampu untuk menjalankan 10 hukum firman Tuhan itu, nggak ada. Kalau ada, barangkali mungkin bisa tunjuk tangan. Mau larang. Nah sekarang kita bandingkan dahulu. Kalau udah dihalak kita, nama dalam hukum Taurat, bahkan kita saya kira semuanya bisa menjalankan hukum Taurat, tetapi tidak bisa secara penuh, gitu kan? Dihalak mana hukum pengobatan, ikut pasangan pramuda dan semua di dalam hukum Taurat itu. Saya kira kita semuanya percaya itu, dan kita juga sudah menjalankan hukum itu. Salah satu contoh, mudah-mudahan diantara para sekian tangan kena sama di WT. Lalu kita misalnya ziarah tuh Gunung Masuki. Jadi kalau najuli dong kono baik masih garet nih harus malah dihukum ilah sigara toka pakala sudah Roma tidak mudah tak malah nembul tak bereng maka ini sa hukum bebena so di sampai habis sigara di dulu seluruh wahara habis nakan pemakat iman kepercayaan dalilu itu jadi orang kamu mana koi dari hukum Taurat. Oke, kalau dari dalam semanaku alai mau lalu tapi yang dulu tahu, pada beberapa kali ke 100.000, kurasa saya kira kita mata kita juga merah juga seperti warna uang itu kan. Kalau bodoh teh, itu sama aku uang nih kan, itu kan. Mulai dari soalnya, ya nggak mungkin kita bisa masuk ke dalam surga, tak mungkin. Karena nggak terlanggar toh hukum ini, berarti nggak juga terlanggar kan. Nah, dan berikutnya. Ayo molo dihukum Taurat di dokter. Dambo kita mamereng agak pasangannya kalau nasi. Kalau akhirnya dokter itu berbijak di dokter ini.
Jadi kalau tabere pena berdaya misalnya natan itu masih tanya kahula-hula pede kainang bau atau sonda baga ada tok sama mereng. Ibu kan sangat melanggar hukum firman Tuhan kan. Jadi alat itu di tasalu. Nah, mulai terus Tuhan itu menjalankan hukum Taurat. Saya yakin tidak seorang pun bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi melatih mati Tuhan, diutus anak-anak Tuhan Yesus Kristus untuk menggenapi iman. Jadi melalui Tuhan Yesus Kristus iman kita dimerdekakan. Jadi jangan lama Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, datang ke dunia ini itu menghilangkan hukum Taurat. Tidak. Tetapi Tuhan menyempurnakan hukum Taurat itu melalui iman kita. Karena di dalam iman itu disebut adalah pengharapan. Jadi kalau iman tertumbuh di dalam Kristus, selama Roh Kudus, Roh Kristus ada di dalam hati kita, pasti iman kita itu bertumbuh dan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kira-kira amin kira. Alai adondo di hitam iman nasu tumbuh, angkat tangan. Selagi kita percaya kepada Kristus dan Dia Roh Kudus biar di dalam hati kita, pasti iman kita itu tetap mengatakan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Alai, ada di dalam punana iman dalam Kristus, tetapi iman kita itu goyang. Salah satu contoh. Maknanya kita dapat hidup di Tuhan tayo. Mau renang di leon, untuk muruk di kita, tak hukum Tuhan ini. Itu roh Tuhan. Karena saya mau sih maknanya dia borgin. Sebulan, seminggu, setahun, tong tadi kemanangan. Itu, alai di dalam iman dikatakan iman itu adalah pengharapan. Alai pertama kita dituhani, itu pengharapan dan di Tuhani. Kalau belum menang tahu. Nah, sekarang amang inang, kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan begitu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan itu tidak langsung memberikan jawaban itu kepada kita. Kalau dulu jawaban Tuhan, ya. Nanti tunggu dan tidak. Salah satu contoh matanya kita Tuhan, dia malah masuk mobil, Tuhan tidak akan memberikan. Tetapi Tuhan itu mungkin akan memberikan setelah kita mungkin bertobat apa-apa, gitu ya. Atau mungkin 20 tahun kemudian, ya Tuhan akan memberikan itu. Percaya mengenakan? Salah satu contoh misalnya, molo matanya kita tuh tetap hidup tuh mobil dia dari Tuhan itu. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan. Ada yang dia nona kita pada saat kita berdoa, amin kan? Tapi kalau di Tuhan ini, tahu, mulai di Tuhan ini non ajun, mulai di Tuhan sombong Tuhan nokko, tangi ngotong mobiau, gapi Tuhan maguat dan mulai kuliah mobil itu hosedero. Tidak Tuhan itu, berarti Tuhan menunda doa kita tuh kan? Bukan Tuhan tidak mau memberikan, bukan Tuhan tidak memberikan pengharapan kepada kita, tidak. Jadi itu nanti maksud di dalam konteks kon. Jadi, paling parah di kita awan inang, Bapak dan Ibu, Saudara dan saya. Salah satu sikap nih halak Kristen, sikap yang tabiat. Salah satu sikap nih halak Kristen yang paling sulit diubah adalah kemunafikan. Jadi merasa tak pernah Kristen. Semua manusia itu mempunyai sikap munafik. Jadi kalau sikap munafik sikap menang sendiri. Kadang-kadang lagi yang ngapun tikos mana dah holan imana lo tikos. On sifat songonon nama udah mau. Kecuali kalau kita berubah dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kekuatan kesehatan, pasti sikap ini akan bisa hilang. Tetapi tidak secepat itu juga. Ada proses yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, di dalam pasal 3 yang kita baca tadi, bahwa masih Paulus nak kolan hukum Taurat ibarukan hamona. Tanpa lo masuk kamu disungguh ini si Paulus pada saat ini. Ada ngaruh Tuhan Yesus dalam memerdekakan kita. Dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, artinya Tuhan sudah mau menebus dosa kita. Jadi tangan berpenghalang di kita mau masuk ke surga alat hukum Taurat ini. Di dalam hukum Taurat dia bilang ada hukum kasih pernah berlaku setelah Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini. Dalam Kristus tidak bergantung pada diri sendiri. Jadi identitas dalam Kristus tidak bergantung pada seseorang. Artinya mulai kita koparan siagian buru bere
ya saling mempercayakanlah kita di antara satu dan yang lain. Bukan berarti artinya bahwa kita perlu tak pakai saling menghormati dari dulu. Unang ala iman kita dimerdekakan oleh Tuhan, kita tidak menghormati hula-hula, tidak menghormati buruh, tidak, bukan seperti dimaksudkan Tuhan. Melalui merdeka kita di dalam iman Kristen, seharusnya iman kita juga semakin bertumbuh dan timbul saling kasih mengasihi. Itu melalui kabodo di dalam firman Alai, Tuhan mengatakan, semakin tinggi iman kita, semakin banyak godaan. Semakin banyak, selalu pada semua pohon kalapai, semakin dibuka kalapai, artinya tantangan semakin banyak bagi dia. Mungkin pohon kelapa itu bisa suatu saat akan tumbang atau patah. Mau tahu, roh silap itu busuk iman terbakar. Jadi selalu pada soal kita mengenal. Mulai iman kita semakin dekat kepada Tuhan, godaan itu, tantangan itu semakin banyak. Semakin banyak. Mungkin kita kalau iman kita tidak kuat kepada Tuhan, ya aisiburisi orang bersama-sama Tuhan itu udah dibukti bio. Tuhan mengasihi kita, simbolis juga mengasihi kita. Tuhan memberikan berkat kepada kita, simbolis mengalir berkat untuk kita. Bukan Tuhan melarang kita menjadi orang kaya, tidak. Bukan Tuhan melarang kita ikut harta di tibur. Tidak ada Tuhan melarang itu. Justru Tuhan itu paling tidak suka melihat orang yang malas. Itu, ini kita kan dipakai akal, ini dihitung akal. Kuasai, baik kita kuasai di tibur. Nah, waktunya kita hidup di dunia ini. Orang percaya di Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan. Allah yang tahu lahor. Itu sama dengan omong kosong. Tuhan, aku percaya kepadamu. Allah orang tetap benci. Itu sama aja bohong itu omongnya. Nah, ada gunanya kalau iman kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita saling mengasihi saudara kita sendiri dan tidak mengasihi sesama kita terlalu lebih para sekian buru bere karena bere yang sama kita kalau itu sama aja dan kalau artinya kita membaik kalau semua itu rasa. Alai kalau iman kita tumbuh di dalam Kristus di bungan Raja Segian ini pola akan mengatas saudara na kurang ikut dari kita masih tolong-tolongan soalnya dokter nih memasuk secara struktur hendaklah kamu saling tolong-menolong ini naruh di dalam Tuhan ini di dalam firman ini. Jadi mulut aberendus tentang iman di dalam penjabaran Alkitab hanya beberapa orang yang mempunyai iman yang lebih kuat. Salah satunya mulut tengok dosi Abraham amal si Abraham. Porsinya dari mana tuh Tuhan Yesus ini? Porsinya dari mana tuh Tuhan ini? Alai, dilihat di mana masalah. Makanya saya katakan tadi, semakin kuat iman kita, semakin tinggi iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan, godaan tantangan itu akan semakin banyak. Contohnya si Abraham. Kamu bukan? Si Abraham. Contohnya anak-anak kan, hampir ratusan tahun, si Sarah. Baru bagaimana anak kota. Nah, ratusan tahun. Alih-alih percaya di mana Tuhan ini, Tuhan pasti akan berikan berkat anak cucu kepada saya. Orang cucu alai itu baru umur 500 tahun baru pendidikan Tuhan ini peparana. Jadi selalu pada soal penakinan ini jawaban dua itu hanya ada 3. Ya tunggu tidak sama sekali. Kalau itu dulu. Jadi ulang atau misalnya kita bertanya Tuhan ini Tuhan pasu-pasu masih panon ala jabut masih panon atau isi panggang atau tanya kono genting tanya kono mau ikan ada tebu alai mau kalau naruh gula mo kalau amen ya capon masih ini kalau kita iman yang tidak tumbuh baik suka duka kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Jadi ulang atau ala tebu kita pada malam itu Tuhan kalau kita merasa kayak tinggal pun udah kita harus semua nih kalau kita apalagi anak Kristen mau dikiar ini sebenarnya kapasitas dari Tuhan tidak cuma per minggu kalau harus ada merlilu dan lalu patu gereja apalagi mau lalu gereja sedikit alasan mau harus dari mana apa yang menjadi penghalang juga kita pada saat kuliah ini waktu gereja saya yakin mungkin Tuhan akan memberikan berkat lebih dari situ. Iya bro, mulai iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan, ya mari kita percayakan kepada Tuhan sepenuhnya, kurang tanggung-tanggungan toh. Jadi dapat 2 orang si Ayub
Nah, sekarang iman si Ayub itu seperti apa kita lihat? Bukannya iman yang tanggung-tanggung dia. Atala sudah anak nama ada. Alai dok roh pas hidup di mana kan? Hem sudah. Tapi dok kon istrinya dok iman tu bosnya waktu Tuhan ini. Ayah saya bosnya berbalik benar kan? Ini istrinya, ibu di mana? Jadi kita betul semua ni. Mau masai tidak tahu mulai itu ada bu ya pak ya pernah semua di dokter ya masai kalau saya dokter di Tuhan Tuhan ini itu yang menjauh sama Tuhan ada ujian apa saya itu udah Tuhan ini tapi kemudian dalam ya masai tak boleh berdiri dulu bulan itu kemudian satu Tuhan ini kalau itu iman ini ternyata aku salah lupa mengatakan seperti itu ternyata obat yang diberi melalui siapapun Tuhan akan memberikan kita kesembuhan jadi hidup kalau kita selalu amanina. Mau sekali kita percaya kepada Tuhan, marilah kita percayakan diri kita kepada Tuhan. Sekali kita bergantung kepada Tuhan, apapun yang terjadi, jangan kita menduakan Tuhan. Ayalah kita budak semua ini. Molo saya naik, molo saya kama aka lo masih tabrakan. Lagi itu mata yang babalu mau Tuhan itu ribut itu cinape, cililin. Baru mau memang baru memang alai mau sekali kita berdoa bawa diri kita ke Tuhan itu sama dengan ke dukun itu sama dengan menduakan Tuhan. Tuhan paling benci kepada orang yang menduakan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang paling pencemburu. Burju di mana alai Tuhan itu pasti mas kan. Sekali-sekali kita diberikan ke yang enak, sekali-sekali kita diberikan sakit, kita syukurin saja karena itu adalah cara Tuhan untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Kurang atau ditiki masai, lalu bahwa Tuhan itu lah kita ciptakan. Kalau tahu, lawan yang dukun nasi, Tuhan tidak akan memberi, nggak suka seperti itu. Bukan dukun, bukan setan tidak mau memberikan kita kesembuhan. Bisa. Setan ini pedihnya berkuasa kan? Ini ya. Tetapi ada juga orang diberikan Tuhan kuasa untuk memberikan kesembuhan. Kalau yang taruh konektor nama belum tentu mana dukun. Tuhan memberikan dia kuasa kepada seseorang memberikan kesembuhan kepada kita. Ada kosongan nih. Jadi konektor negatif pikir kita isi dukun rupanya itu apa? Tapi nonton enak. Kita kan tidak tahu Tuhan memberikan kesembuhan itu melalui siapa. Jadi Tuhan itu memberikan kita kesembuhan bukan hanya sama orang Kristen. Hidup ini dia do kuasa asa kita malu. Hidup ini dia do kuasa berkat asa membantu kita. Ada. Jadi karena di dalam iman kita Tuhan itu bukan hanya Tuhan Kristen. Tuhan setiap orang yang percaya kepada Dia. Gitu kan? Jadi sebagai penutup di kita ada untuk semua ilustrasi nah ya di media tenaga kerja minta mengenai imano. Jadi suatu saat ada akrobat, gitu. Akrobaton ada mau bukit atas sekolah ada sebeda nih, gitu. Ada berengo di sampingon ada sebeda. Jadi pemain akrobaton berdiri memang si talio, tek satu juga lewat. Udah mesti dusuk tek lewat, selamat di malam. Jadi itu memang ada Jepang yang mahita dusuk. Walau hamu kadongan, posero hamu aus selamat, posero ilah kan. Tengah bereng kata kita lima berdiri, kan depan tadi gua, harus beda sih. Ada masih beda mana berdiri apa? Yang kedua bilang ke mamu saya, berdiri mana sana, gula mesti dusuk. Dosa. Jepang yang mahita mesti dusuk. Walau hamu aku para disegian, posero hamu na aus selamat dusuk. Ayat kata bereng kan, posero mangin. Malah sama ni dihamu para segian. Isi tu hamu na boy do ngaku naik sepeda. Kuwaceng susah. Jalan boy do selamat pula tu sama saya. Sip sudah. Kita sip taruh na mengalusi. Ada yang hamu na hamu percaya kepada Tuhan. Iman mula iya. Iman saya juga percaya Tuhan. Ada Roh Kudus dalam hati saya sehingga saya percaya kepada Tuhan. Begitu saya sebut, saya tanya siapa yang mau bonceng saya, mau ikut dengan saya boncengnya sepeda yang sampai sana. Sip sudah dalam mengalusi. Masuk mereka terkesan selim. Kalau dia kan, ada media mana sana ada di lawakan, media pun terlumayan tu berbeda betul kan. Namun termati kan, lain lumayan malam media pun patikan. Senang kan. Jadi Roma apa dan ibu dia, saya mau main lah, ibu ceng merah, kosong ni, ibu besar, ibu ceng amat kan pada, dan kena ada sepeda masa itu juga, mula mesti sah selama, tu mau mesti besar. Jadi Roma
amat tes kini pujian kan bere nak buru-buru bere nak buru-buru kan masa lo barani ho iwo cekona sepeda na bego kepada romat bere no kan dia membira udah batu ulang nama pun aku bapak kudo mau madabu bapakku bapak mati hamil saya percaya bapak saya itu menyelamatkan saya nabi Renato itu tahe dalam jadi ternyata udah dihitung di sekolah mau kita percaya iman kita dan tumbuh di dalam hati kita ini kita percaya kepada Tuhan Kristus jangan suam-suam kubu tidak dong pola naruh rintangan itu ngiri jadi gudang bersama di halak kita terutama halak Kristen mormani na iman percaya dan tanggung-tanggung gudang umat dong na kadang-kadang mabai di dalam diri kita sendiri udah semua ini wah mana biar semua biar berani tak berani atau soal ini mana mau iman na tanggung-tanggung jadi di tasaluhuna ada untuk menguatkan firman tertulis di dalam kisah 4 kisah para rasul 4 ayat 12 disebut di sini di dalam kisah rasul 4 pasal 12 untuk menguatkan iman kita dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi dulu ini tidak ada dari keselamatan sih. Jadi kita menumpang akan imunani hari-hari akan disita penon jangan, tetapi kita boleh percaya kepada Dia, tetapi jangan kita menyebutkan bahwa Dialah penyelamat kita. Hanya Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kita. Selain itu tidak ada simbolis penangalo. Aku simbolis oleh nama Allah sementara deh. Jadi iman sama penguatan di Tasaluna di pepalang Raja Segian Boru Bere. Jadi soalnya pada makin di kisah para rasul 4 ayat 12 keselamatan tidak ada di dalam orang lain selain di dalam Dia. Amin. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami sebagai penyegaran iman dan kuatkan iman kami Tuhan supaya kami dapat berteguh di dalam kepercayaan melalui Anak Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau akan menopang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Karena di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita memberikan ucapan syukur kita lewat persembahan kita yang terambil dari Mazmur 119 ayat 108. Bunyi firman bagi kita, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Kita mengumpulkan persembahan. Sambil puji
kita berdoa menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di sini kami telah mengakhiri ibadah kami. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu. Biarlah Bapa kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terkhusus ya Bapa, kami Punguan Raja Siagian, Guru Beres, KBB, Bapa kami yang di surga, Engkau yang ikut campur tangan Bapa dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami Tuhan, biar kami semakin dikuatkan dalam firman-Mu Bapa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat saat ini. Di sini kami Tuhan boleh mengumpulkan ucapan syukur kami lewat persembahan kami Bapa. Kiranya Bapa terimalah persembahan kami ini, boleh menjadi kemuliaan nama-Mu, terkhusus Punguan Raja Siagian, KBB sekitarnya Tuhan. Biarlah Bapa urapan tangan-Mu Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, kami telah mengakhiri ibadah kami ini. Biarlah Bapa acara kami nanti juga kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa kami yang di surga, di sini kami Tuhan mau menyempurnakan ibadah kami. Biarlah Bapa kami mau berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu dan kepada kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin.